Halo teman-teman, kenalin, kami dari kelompok 17 Internet of Things, jurusan Arsitektur Universitas Diponegoro 2020. Akan ngasih tahu tentang salah satu rumah adat nih. Dari yang kalian lihat di judul, kami akan membahas rumah adat Bolon. Mari kita mulai. Nah, jadi supaya kita bisa mengenal rumah adat Bolon lebih jauh, ada beberapa hal nih yang akan kami jelaskan, mulai dari letak, sejarah, bagian, tampak, filosofi ornamen, material bangunan, sampai potongan strukturnya. Nah, yang pertama, tentunya kita harus tahu dulu di mana sih letak rumah adat yang satu ini. Nah, jadi rumah Bolon ini terletak di Provinsi Sumatera Utara dan merupakan rumah adat yang menjadi simbol identitas masyarakat suku Batak. Nah, bisa kalian lihat di peta di mana nih letaknya nih. Bisa dilihat ya. Nah, lanjut yang kedua, kita bahas sejarahnya nih. Tahu nggak sih, dulu banget rumah Bolon itu jadi tempat tinggal 13 raja loh. Banyak banget ya rajanya ya. Nah, rumah ini juga memiliki beberapa jenis yang memiliki ciri khasnya masing-masing loh. Tapi sekarang udah susah banget buat nemuin rumah yang satu ini. Oleh karena itu, rumah ini itu jadi salah satu budaya yang harus kita jaga dan kita pertahankan. Nah, lalu arti rumah Bolon sendiri ini adalah besar. Jadi rumah Bolon adalah rumah besar karena ukurannya yang memang cukup besar. Next, kita bahas bagian dari rumah Bolon ini. Menurut kepercayaan masyarakat, rumah Bolon ini terbagi menjadi 3 bagian yang mencerminkan dunia atau dimensi yang berbeda-beda. 3 bagian ini disebut dengan Tritunggal Banua. Bagian-bagian itu ada atap atau banua ginjang yang biasanya disebut juga banua atas, yang artinya singa di langit dan dianggap sebagai tempatnya para dewa. Di bawahnya itu ada lantai dinding atau banua tonga, biasa disebut juga banua tengah, yang artinya dunia dan dianggap sebagai tempatnya para manusia. Terus yang paling bawah itu ada kolong atau banua toru, biasa juga disebut dengan banua bawah, yang artinya bagian bawah bumi dan dianggap sebagai tempatnya kematian. Nah, terus selanjutnya bisa kita lihat bagian tampak dari rumah Bolon ini. Di sini kita ngambil tapak bagian depan dan sampingnya. Kelihatan jelas bagaimana bentuk dari rumah Bolon ini. Bentuk rumah adat yang satu ini lumayan unik ya. Bentuknya persegi panjang dan dapat dihuni 5-6 keluarga. Lalu memiliki atap yang bentuknya seperti pelana kuda dengan sudut yang sangat sempit sehingga cukup tinggi dan dindingnya pendek tapi cukup untuk berdiri karena rumah ini tidak dilengkapi dengan plafon dan jendela. Dinding bagian atasnya juga dilengkapi dengan anyaman-anyaman yang mempercantik penampilan rumah. Setelah mengenal bentuk dan sejarah rumah Bolon, sekarang kita bakal ngebahas yang gak kalah penting, yaitu detail ornamennya. Motif-motif ornamennya ada beberapa, yaitu yang pertama ada gurga kerbau, yang bermakna sebagai ucapan terima kasih kepada kerbau yang telah membantu manusia dalam kehidupan. Terus ada gurga cicak, yang artinya Batak telah hidup di mana saja dan bisa beradaptasi. Lalu, motif gorga payudara, yang artinya melambangkan sosok ibu yang penuh dengan unsur kehidupan, kasih sayang, kesucian, dan kesuburan. Jadi, motif cicak yang menghadap payudara melambangkan generasi Batak yang keluar kampung itu harus ingat ibu yang sudah melahirkan dan kampung halamannya. Dan yang terakhir ada motif gorga ular, yang maknanya berkaitan dengan kepercayaan suku Batak. Kalau rumah ini dimasukin ular, maka penghuninya akan mendapatkan berkah. Wah, agak serem ya. Terus lanjut bahas material bangunannya. Atapnya merupakan atap ijuk dengan bentuk khas, melengkung, dan menajam pada ujung atap atau bubungan atap. Dindingnya terbuat dari kayu ulin, dan desainnya dengan bentuk miring supaya angin bisa dengan mudah masuk ke dalam ruangan. Lantainya juga terbuat dari kayu ulin, yang di setiap sudutnya disangga oleh tiang. Dindingnya itu sangat kuat karena terbuat dari kayu yang saling direkatkan dengan menggunakan tali. Talinya pun bukan sembarang tali, melainkan talinya pilihan untuk mengencangkan setiap bangunan kayu, yaitu menggunakan tali yang berasal dari ijuk atau rotan. Dan untuk pondasinya, menggunakan batu dengan tipe cincin yang berguna sebagai tumpuan berdirinya tiang kayu agar mampu menahan beban bangunan.
Tiang yang dijadikan tumpuan umumnya memiliki diameter antara 42 hingga 50 cm. Dan yang terakhir, potongan strukturnya. Bisa dilihat bagaimana potongan strukturnya dari tampak depan dan tampak samping. Nah, itu dia pembahasan mengenai salah satu rumah adat dari suku Batak, yaitu rumah bolon. Rumah adat merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang tiap-tiap provinsinya memiliki ciri khas masing-masing. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat wajib tahu dan mempertahankan keasliannya. Oke, oke gak? Oke lah, masa enggak? Sekian dari pembahasan mengenai rumah bolon. Kami dari kelompok 17 Internet of Things jurusan Arsitektur Universitas Diponegoro 2020 mengucapkan terima kasih kepada yang udah nonton sampai habis. Semoga video ini menghibur, mengedukasi kalian semua. Jangan lupa like, Komen, Share. Dan subscribe YouTube channel Aci Media. dadah semua. dadah, Dadah semua. Dadah. dadah semuanya. Jurusan Arsitektur Universitas dah. Nah, rumah adat ini Wah, udah serem ya. Nah, itu aja. Ketawa beneran. Nah, lalu itu kan. Next, kita bahas bagian dari rumah bolon ini. Ulang. Tunggu. Ntar minum dulu. Iya, ya, Oke. Smile. Harus smile guys. Udah cantik. wajib tahu dan mempertahankan keasliannya. Oke lah, masa enggak?